segenap jamaah kulsum kuliah subuh Masjid Baitul Maqmur. Alhamdulillah kita semua diberikan taufik hidayah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa hadir ke masjid. Pertama kita melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dilanjut ke kajian kulsum kuliah subuh yang mana mudah-mudahan datangnya kita hadirnya kita di sini dijadikan wasilah, yaitu mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada dalam kitab Nazairul Ibadah dijelaskan sahabat-sahabat yang menjadikan husnul khatimah. Jadi ini ada doanya, ya, selain daripada amalia-amalia yang kita laksanakan, daripada sunnah-sunnah daripada Muhammad SAW, ada di antaranya doa-doa yang dicatat oleh para ulama, oleh al-mu'allif dalam kitab Nazairul Ibadah, yaitu yang menjadikan sababiyah atau asbab husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Husnul khatimah itu baik di hari akhir, ya, karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang awalnya bagus, akhirnya jelek. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, dia su'ul khatimah. Ada awalnya jelek, tapi setelah masa tuanya dia banyak bertobat, banyak ibadah. Ketika meninggal dia membawa kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Itu orang husnul khatimah. Dan husnul khatimah ini memang didapat-dapatkan oleh setiap manusia, khususnya orang-orang yang soleh, banyak husnul khatimah, di manakala yaitu nanti di akhir hayatnya pengen mendapatkan yaitu husnul khatimah. Ada doanya, ya, banyak doanya di sini dijelaskan, seperti doanya Allahumma akrim hadhil ummatil muhammadiyati bijami awani fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya yang harus kita baca. Apa enggak? Yang kedua, ada doa yang sering kita dengar, ya, ketika para asatidz, para guru-guru kita sering berdoa ini kali bisa kita. Di antaranya wa huwa Allahumma. Jadi ini dibaca harus dalam kapan? Ketika baina sunnatil subhi wa fardhihi. Ketika sesudah melaksanakan sholat subuh, di antara sholat subuh, sunnah subuh dan fardhunya. Jadi kita beres sholat sunnah subuh, kita baca doa ini, ya, sebelum qomat. Mana doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad,
Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij ummati Sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Itu doa sebelum kita qomat, ya, apa kadarnya, baca itu, insya Allah ini ijazah daripada hikam nasohiban. Ya, baca sesudah kita sholat sunnah subuh, sebelum qomat baca. Kalau udah hafal sebentar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala masih dikumpulkan di tempat yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadikan wasilah kumpulnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemana saya di sini akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak. Ada sholat sunnah rotibah. Apa sholat sunnah rotibah? Sholat sunnah rotibah itu sholat sunnah yang sesudah atau sebelum sholat fardu. Ya, di antaranya qobliyah zuhur, terus ba'diyah zuhur, qobliyah asar, kemudian qobliyah subuh, ba'diyah enggak ada, ba'diyah asar enggak ada, kemudian ba'diyah maghrib, qobliyah maghrib masih diikhtilafkan, kemudian qobliyah isya dan ba'diyah isya itu adalah dinamakan sholat rotibah. Ya, itu ulama menjelaskan bahwa ada 12 rakaat. Barang siapa yang bisa melaksanakan rotibah 12 rakaat sehari semalamnya, maka ia akan dibangunkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang selanjutnya ada sholat sunnah, yaitu sholat sunnah maksusah. Ya, sholat sunnah maksusah yang mana di dalam kitab Khususul Ummah ini bahwasanya wa min syartil ladzi ja'alahu Allahu li hadhil ummah, setengah daripada kemuliaan atau anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat sunnah maksusah. Yang mana sholat sunnah maksusah ini ma'adawun ila sawabil jazil, pahalanya sangat besar, dan wa'adawun bihi minal khair, Allah menjanjikan akan memberikan kebaikan yang agung. Ya, mana sholat sunnah maksusah? Sholat sunnah maksusah ialah pertama sholat duha, itu sholat sunnah maksusah. Yang kedua sholat istikharah, yang ketiga sholat hajat, yang keempat sholat 2 rakaat wudu, yang kelima sholat tasbih. Itu adalah maksusah yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu kagak. Ya, ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Baik, insya Allah saya menjelaskan
dijelaskan 2 sholat saja, ya. Karena kalau diterangkan semuanya ini sampai dohor kami. Dan juga melihat kondisi, karena kalau sesudah subuh ini, sesudah kita amal subuh, pulang ke rumah biasanya kebanyakan tidur ya. Di bulan Ramadan enaknya tidur. Kalau ke hari kerja gitu. Jadi insya Allah yang kita saya bahas nanti cuma 2 sholat saja. Pertama sholat duha dan sholat istikharah. Jadi kadang-kadang kita nih melaksanakan sholat duha tahunya sunnah aja, ya, bahwa duha itu adalah sunnah atau sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak tahu fadilah-fadilahnya itu sholat duha ada berapa-berapanya. Ternyata di dalam sholat duha itu banyak keuntungan, banyak fadilah, ya. Bahkan ada sebagian ulama menjelaskan bahwa duha itu kalau seseorang yaitu mendawamkan duha akan luaskan rezekinya. Gitu. Di sini dijelaskan bahwa ada 7 fadilah, ada 7 keutamaan, keuntungan, yaitu daripada sholat duha. Di dalam sholat duha ini riwayat daripada Abu Hurairah bahwasanya Ausoni Khalili isyami salasati ayamin minggu lisyahri walau ada duha wa aku tilomoblaan al-qudan. Jadi hadis tentang sholat duha ini datang daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah sahabat Nabi yang paling dekat. Kata Abi Hurairah, "Ausoni Khalili, kekasihku pernah wasiat atau telah wasiat kekasihku." Siapa? Nabi Muhammad SAW. Wasiat apa? Wasiat bisyami salah satu ayamin agar puasa 3 hari. Agar puasa 3 hari minggu sehari setiap bulannya. Puasa apa? Yaitu puasa Ayyamil Baik, tanggal 13, 14, 15. Ya. Itu Nabi wasiat. Kita jarang melakukannya puasa itu. Padahal ini wasiat Nabi, itu pahala sangat benar. Yang kedua, wasiat Tuhan. Nabi wasiat kepada Abu Hurairah agar melaksanakan 2 rakaat duha. 2 rakaat aja dulu. Ya. Nanti ada rakaat-rakaatnya masalah duha. Ini ada batasannya. Wa qutira qabla an al-quda. Yang ketiga, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah bahwa agar melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Ya, gitu. Jadi sesudah Isya kita Isya, ba'da Isya, terus sholat yang lainnya, kemudian tutup dengan witir. Tutup dengan witir. Kalaupun nanti bangun malam mau tahajud, ya tahajud saja nggak apa-apa. Nggak terhalang dengan witir tadi kan, tapi jangan witir lagi, bukan? Itu ya. Itu. Jadi fadilah sholat duha, ya tadi ada 7. Pertama, wa fadhilu sholat duha kasirun. Fadilah sholat duha itu kasirun, sangat banyak. Kata mu'alif dalam kitab, nazkuru jumlah tamina, aku akan menyebutkan jumlah-jumlahnya daripada fadilah sholat duha. Mana pertama, fadilah sholat duha yaghfirullahu ta'ala az-dzunub. Allah akan mengampuni semua dosa. Orang yang dawam sholat duha, Allah akan ampuni dosanya. Tapi yang dawam bukan sholatnya pelan. Kadang-kadang
jumlahnya banyak, sekali sholat 6 rakaat atau 12 rakaat karena punya kebutuhan. Sesudah itu kagak ngaji, itu yang kagak bagus, ya. Jadi yang di sini dawang walaupun 2 rakaat, Nabi menyuruhnya 2 rakaat dulu, asal dawang walaupun 2 rakaat tapi dawang. Sekarang kita kalau sebelum kerja doa dulu atau di pabrik, ya, mampir dulu ke musola sholat duha 2 rakaat cukup, asal dawang. Pertama, orang yang mendawamkan sholat duha yang dulu akan diampuni segala dosa. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Hadisnya rawatul Bukhari an Abi Hurairah. Meriwayatkan Syekh Bukhari pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala sunnatil duha ayat duha mufirat lahu dzunubu wa in kanat misla jabalil bahr. Barang siapa yang menjaga sholat 2 rakaat duha, maka akan diampuni segala dosanya. Dosanya banyak sehingga sebulan lautan, atau sehingga banyaknya itu apa yang di lautan itu namanya? Budah itu apa? Boy. Ya. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni. Jadi ketika yang misalkan dalam duha dia meninggal, Allah akan ampuni dosanya walaupun sebuih lautan. Walau Abu Ya'la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama idza staqbala syamsu badan dulu air pada tulaiha wa tibaiha kata waktu pasal wudu'a summa qama basal adene udut lahu foto yang wa kana kama walada ummu. Keterangan Abu Ya'la bahwasanya Nabi bersabda dengan selain bahwa orang yang melaksanakan sholat duha ini akan diampuni dosanya, kesalahannya, sebagaimana ia hilang atau habis dosanya, tidak ada dosa kama waladatul ummu, seperti orang yang melahirkan. Hadis lain. Yang kedua tentang fadilah sholat duha yang minal awabin, bahwasanya orang yang melaksanakan duha dia tergolong orang yang awabin, orang yang kembali, orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendawamkan duha itu dikatakan awabin, orang yang tobat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hadisnya? Rawatul Bukhari an Abi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafizu ala salati duha, tidak semata-mata yang menjaga terhadap salat duha illa awwabun, kecuali orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan salat duha ini adalah salat taubat, salat awwabin. Yang ketiga, fadilah sholat duha yang ajrul muqtamir, bahwa orang yang mendawamkan duha ia akan memperoleh pahala orang yang umroh. Kira-kira apa yang umroh? Dawam duha. Ongkos umroh sekarang naik, ya mahal. Kita pengen umroh kalau punya ongkos, udah duha aja. Orang yang dawam duha fadilah yang ketiga, dia akan memperoleh pahala umrah. Seperti rawahu Abu Daud an Abi Amamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatil maktubah kawai mafrudatin yusalliha fil masjid fa ajruhu ka'adil hadil mu'min wa man kharaja ila tasbihatuha la yusibu ila iya ay salatan duha wajru ka'adil mu'tamir wa salatan asri salatin nalam wa bainahuma kitabun fi'li.
Jadi makhoran ila baiti, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju sholat fardu. Ini orang yang ke masjid, keluar dari rumahnya ke masjid seperti mau sholat fardu. Yusoli hampir masjid, kemudian dia sholat di masjid secara berjamaah. Fa'ajruhu ka'ajril hajj, pahalanya seperti pahala orang yang haji. Wa man kharaja ila tasbih, barang siapa yang keluar yaitu menuju sholat duha, keluar dari rumah terus ke masjid, ia melaksanakan duha, maka ia akan memperoleh ka'ajruhu ka'ajril mu'tamir, pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Ya. Kata pesannya sholat duha. Yang keempat, fadilah sholat duha yang tabung minal abidin wa minal mu'minin. Fadilah sholat duha akan dituliskan oleh Subhanahu wa ta'ala tergolong orang yang ahli ibadah, wa minal mu'minin, dan ahli yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seperti dakwaan, seperti riwayat Syekh Tabrani, rawat Tabrani Abidan dalam dakwaan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin, wa man sholat arba'an kutiba minal abidin, wa man sholat sittan kutiba dzalika yaum, wa man sholat samanian kataballahu minal qanitin. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat lam yuktab minal ghafilin, maka ia tidak akan dituliskan orang yang ghafil. Apa ghafil? Orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang ghafleh atau ghafil itu adalah orang yang lupa sama Allah. Itu orang pada ke masjid, orang pada ibadah, dia gagal ibadah. Itu orang yang lupa sama Allah. Di bulan puasa orang lagi puasa dia merokok, ngopi, itu adalah orang yang ghafil. Maka orang yang melaksanakan 2 rakaat saja itu tidak akan dituliskan atau tergolong orang yang ghafil. Wa man sholat, barang siapa yang sholat 4 rakaat sholat duha kutiba minal abidin, maka ia akan dituliskan orang yang ahli ibadah. Wa man sholat sittan, barang siapa yang sholat 6 rakaat kutiba dzalika yaum, maka ia akan dicukupkan di hari itu. Artinya orang yang sholat duha 6 rakaat, ia akan dicukupi oleh Subhanahu wa ta'ala kebutuhannya. Kita paling sholat dalam 6 rakaat, ya, tambahin 4 atau 6, ya, atau 8 atau 12. Jadi ada yang mengatakan patokan sholat duha itu ada 12 rakaat. Ada yang mengatakan juga tidak 12, cuma 8 rakaat. Barang siapa yang sholat 8 rakaat, kata Allah Al-Qur'an, maka ia akan dituliskan orang yang berbakti, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Kemudian wa man sholat sintai asyarata rakaat, barang siapa yang sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka ia akan dituliskan atau maka ia akan dibangunkan oleh Subhanahu wa ta'ala, yaitu baitan, rumah atau hotel fil jannah, di surga. Itu orang yang sholat 2 rakaat, sholat 12 rakaat sholat duha. Yang kelima, fadilah sholat duha yadkhulul jannah min babi duha. Fadilah yang kelima akan orang-orang yang melaksanakan sholat duha yadkhulul jannah, akan masuk surga daripada pintu duha. Ternyata surga itu ada pintunya, mereknya duha. Ya, surga itu kan ada 7. Kemudian pintunya 8. Kalau surga adanya di langit, atau surga itu ada di atas langit. Kalau neraka adanya di bawah dasar
lapis bumi. Sama surga ada 7 dan neraka pun ada 7. Kalau surga tingkatannya ke atas, karena ada dikatakan surga Firdaus yang paling atas. Kalau neraka itu tingkatannya ke bawah. Yang pertama Jahannam. Jadi ke bawah, tingkatan ke bawah. Nah, di surga itu ada pintu surga, yang mereknya itu tulisannya Tuhan, Babul Tuhan. Seperti yang diriwayatkan Syekh Tabrani an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Syekh Tabrani meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna fil jannati baba, bahwa sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang dituliskan yaitu Tuhan. Faidah kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat ada munadi, maka ada malaikat yang manggil-manggil. Ada malaikat yang memanggil-manggil. Kata malaikat, aina alladziina kaanu yuqimuna sholata duha, wahai siapa saja orang-orang yang mendawamkan sholat duha, sini ada babukum, inilah pintu kalian. Fadkhulu bi rahmatillah, maka masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang yang mendawamkan duha itu akan dipanggil oleh malaikat dan suruh masuk ke pintu duha tersebut. Yang keenam, pihak yang bilang al-abdu ma'ahu bidzalika al-yaum aw yadkhulu fi dhamanillah. Yang keenam, pada sholat duha akan Allah cukupi ya dengan tujuan-tujuan kita di hari itu. Apa kebutuhan kita dari itu? Kalau kita dalam sholat duha, Allah akan cukupi. Bahkan wajah itu tidak, ia termasuk orang yang dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan jaga orang tersebut dan kemanapun dia berada, dan kebutuhan Allah akan yaitu cukupi. Mana keterangannya seperti rawatul mulia Nabi dan Wabid radhiyallahu anhu. Ini yang menjelaskan, yang meriwayatkan seperti Syekh Tirmidzi daripada Kidarda dan Abi Dzar radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillahi tabaraka wa ta'ala anhu ya ibn Adam la tujisni min arba'i ra'atin min awalin hari akhir ke akhir. Bahwa jangan sampai tidak melaksanakan yaitu 4 rakaat salat duha min awalin nahar, daripada permulaan siangnya, artinya salat duha. Kalau di keterangan ini minimal 4 rakaat, maka aksi ke akhir ia akan dicukupi di akhir harinya itu. Yang ketujuh, terakhir, fadilah salat duha yu'adil abdu humuka shadaqah an a'dha'i, bahwa orang yang mendawamkan salat duha ia yu'adil abdu humuka shadaqah, ia telah mencukupi hak-haknya shadaqah daripada anggota badannya. Karena fa'inal abda mata asbaha wajaba ayat shadaqah an a'dha'i, bahwa sesungguhnya seorang hamba mata asbaha, setiap waktu subuhnya itu wajib bersedekah, mensedekahi a'dha'i, badannya, seluruh badannya. Jadi badan kita ini kita harus wajib yaitu disedekahi.
Wa inna sholat duha, sesungguhnya sholat duha ini tapi tidak pula melaksanakan sholat duha ini bisa mencukupi dengan sedekah tersebut. Jadi kalau kita sholat duha, sama saja kita telah mensedekahi seluruh anggota badan kita. Maka tadi dikatakan orang yang sholat duha yaitu fi domanillah, akan ada di tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam tubuh kita, di dalam badan kita ini ada 6 seperti riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Nabi bersabda di dalam fil-fil situna wasal sunani mi'atin nafsoli, di dalam manusia ada 360 yaitu sendi. Nah, fa'alai adalah sedekah maka wajib kepada manusia ya, agar mensedekahi daripada sendi-sendi tersebut. Kalau sahabat bertanya, paman ditiku dari Rasulullah, apakah ada orang yang kuat seperti mensedekahi seluruh sendinya itu yang 360 semua? Bagaimana caranya? Kata Nabi, an-nufa'atu fil masjid tadfinuha, ketika ada di masjid kotoran dibuangnya itu termasuk sedekah. Wa sayyutun lihi anitori, ketika ada yang menghalangi di jalan, ya, menghalangi jalan kita, ada yang menghalangi apa saja, dia buang, itu namanya sedekah juga. Fa'ilam takbir, kalau tidak mampu farong atau duha, maka sholatlah 2 rakaat duha, itu tujzi'u anka, itu mencukupi, yaitu sedekah terhadap sendi-sendi yang ada di badan kita. Inilah ya hadirin kaum muslimin, bahwa sholat duha ini sangat besar fadilahnya. Mudah-mudahan dengan dijelaskan seperti ini kita lebih giat lagi untuk melaksanakan sholat duha, dan mudah-mudahan kita istiqomah dengan melaksanakan sholat duha. Yang kedua, sholat istiqomah. Apa sholat istiqomah? Sholat istiqomah itu sholat meminta baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya. Ya. Bahwasanya antara Rasulullah SAW min sa'adati ini Adam kasratu istighfaratillah wa ridho bima qadallahu lahu. Setengah daripada kebahagiaan manusia itu memperbanyak salat istighfar dan ridho terhadap apa yang Allah berikan, Allah takdir Allah yaitu berikan. Jadi kata Nabi, orang yang banyak istighfarnya maka ia akan bahagia hidupnya. Wa min saqawati ada, dan setelah daripada kecelakaan manusia yaitu meninggalkan istighfar. Jadi istighfar itu minta bagus pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau jualan itu istighfar dulu. Ya, apa nih jualan kita? Dalam kita jualan bakso misalnya, itu minta sama Allah, minta apakah baik atau enggak. Kita mau menempati atau membeli rumah, misalkan kita senangnya ada 2 rumah yang kita senangi, kita istighfar dulu mana yang baik, minta sama Allah. Itu istighfar. Dari Jabir radhiyallahu diriwayatkan pada Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah SAW yu'allimna al-istighfar. Rasul telah mengajarkan kepada kami istighfar fil umuri kuliah, dalam semua perkara. Kama yu'allimna surah minal Qur'an. Tidak hal hukum bil amri,
Kalian kalau adanya minggu bagi ghairil barid. Ketika seseorang punya tujuan yaitu melaksanakan perkara, maka ia hendaklah salat 2 rakaat daripada salat istiqomah. Kita punya tujuan, ya, misalkan yang belum nikah, ada perempuan, misalnya itu istiqomah dulu. Mana harus kali yang sudah nikah pengen nikah lagi, istiqomah dulu, jangan asal-asalan. Urusannya kalau gak istiqomah dulu, kalut nanti, ya bisa-bisa pecah dengan yang tua nanti bisa dicakar. Jadi istiqomah dulu, ya. Istiqomah dulu kalau kita mau sesuatu mau melaksanakan sesuatu, hendaklah kita istiqomah. Ini berita daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itulah diantaranya, ya, itu penjelasan daripada sholat duha dan istiqomah. Dan kemudian kalau kita istiqomah, kemudian kesan istiqomah, minta bagus sama Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kita mau beli rumah, itu bagaimana apa tanda baiknya, tanda-tanda kebaikan di rumah itu. Maka di sini dijelaskan kalau kita istiqomah itu kalau di mimpinya ada tanda putih dan tanda hijau, itu berarti baik. Ya. Kalau kita misalkan menemukan tanda, misalkan rumah yang kita mau dibeli seperti itu, kemudian di situ dalam impian kita rumah itu ada misalkan tanda putih atau tanda hijau, catnya ganti hijau misalkan, itu berarti beli, itu dikatakan bagus. Tapi kalau sekiranya di mimpi kita menemukan tanda hitam dan merah, maka itu jangan, ya, itu jangan diteruskan, nggak boleh, karena itu berarti menandakan jelek bagi kita. Dan di antara ciri-cirinya istiqomah itu oleh Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita enggak termimpi dengan agama, orang yang benar-benar istiqomah, tanda-tandanya itu di hatinya ada keluasan, ya, ada keluasan dalam hatinya. Seperti di sini inzumma inal istiqomah hiya talabul khirah fil amri faqad yakshifullahu ta'ala lakal khairan kasfan qalban bayan syarif sadraka bidzalika. Maka sesungguhnya istiqomah ya talabul khairan, ya meminta baik dalam perkara. Faqad yakshifu, maka sungguh Allah membukakan kepada engkau kebaikan kasfan qalban, ini hatinya akan terbuka. Ayat syarif sadraka bidzalika, dan hatinya akan lapang ketika menghadapi yaitu perkara tersebut. Jadi ada leluasa, ada lapang dadanya, dan hatinya akan dibukakan Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan istiqomah. Dan penjelasan daripada sholat sunnah maksusoh, yaitu diantaranya 2 saja, ya. Sholat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW diantara sholat duha dan istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan sholat tersebut. Yang berapa tadi? Yang 3 lagi kita insya Allah bersambung, ya. Jadi yang selanjutnya sholat maksusoh, yaitu sholat hajat dan 2 rakaat wudu dan sholat tasbih. Itu adalah sholat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW.
Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan olah ilmu kita atau kuliah subuh kita di pagi ini mudah-mudahan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa sallim ala Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal syukur ya Rabbi dari sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khatimi ma sabaq nasrul wal hadina siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa barakat wa ilman yadhkuruna wa fahman 'aziman wa rizqan katsiran wa qawlan khashi'an wa taqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaan min kulli min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa barik lana fi absarina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi jama'atina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ashabina wa barik lana fi masjidina ay hadza masjid Baitul Ma'mur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.